Di sebuah desa yang biasanya damai, Dusun Mekarjaya, Desa Tambak Sumur, Karawang, sebuah tragedi mengguncang malam yang tenang. Muhammad Ota, seorang juragan beras yang dihormati, ditemukan meregang nyawa di rumahnya dalam keadaan mengenaskan. Kematian mendadak ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya, terutama bagi Nur Hayati, istri korban yang terlihat sangat terpukul. Suasana duka menyelimuti rumah mereka dan isak tangis Nur Hayati mengisi udara malam yang penuh kesedihan. Muhammad Ota, seorang pria berusia 52 tahun, adalah sosok yang dikenal luas di Dusun Mekarjaya. Sebagai seorang juragan beras, Ota tidak hanya berperan sebagai penyedia bahan pangan utama bagi warga desa, tapi juga sebagai figur yang dihormati dan dipercaya. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam industri pertanian dan perdagangan beras, Ota memiliki reputasi yang solid dan merupakan pilar ekonomi lokal. Keberhasilan Ota dalam bisnis beras membawanya pada status sosial yang tinggi di komunitasnya. Namun, di balik kesuksesan karirnya itu, rumah tangga Ota tidak selalu berjalan mulus. Setelah kehilangan istri pertamanya, Ota kembali menikah untuk kedua kalinya. Namun, pernikahan itu juga tidak bertahan lama. Ota akhirnya bercerai dari istri keduanya karena tergoda oleh pesona Nur Hayati, seorang wanita yang kemudian menjadi istri ketiganya. Dalam pandangan orang sekitar, pernikahan dengan Nur Hayati yang sudah berjalan selama 22 tahun lamanya tampak sebagai awal yang baru dan bahagia bagi Ota. Nur Hayati yang diketahui berusia 40 tahun itu dikenal oleh tetangga sebagai wanita yang ramah dan penuh perhatian. Ia tampak menjalankan perannya sebagai istri dengan baik, selalu terlihat mendukung Ota dalam kehidupan sehari-hari. Namun, siapa sangka kehidupan sehari-hari Ota yang selama ini tampak penuh kebahagiaan, tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Peristiwa tragis pun terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022. Malam itu, Ota dan Nur Hayati tidur di kamar mereka masing-masing. Namun, Nur Hayati akhirnya memutuskan untuk memeriksa keadaan Ota di kamarnya setelah merasakan kegelisahan yang tak pasti. Saat melangkah keluar dari kamarnya, Nur Hayati terkejut dan sangat terguncang ketika melihat suaminya terbaring di tempat tidurnya. Ota tidak bergerak dan kepalanya bergerak, menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan. Di tengah keheningan malam, jeritan panik dari Nur Hayati, istri Ota, tiba-tiba menggema memecah kesunyian. Para tetangga yang mendengar jeritanya segera berlari menuju rumah Ota. Sampai di sana mereka mendapati pemandangan yang mengerikan. Tubuh Ota terbaring tak bernyawa di tempat tidurnya, bersimbah yang juga mengalir dari hidung dan telinganya. Malam itu, berita tentang kematian Ota segera menyebar di seluruh desa. Warga yang hadir pun segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada ditemukan seorang laki-laki meninggal dunia di Dusun Mekarjaya, Desa Tambak Sumur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Begitu aparat Polres Karawang tiba di tempat kejadian, suasana yang sudah tegang berubah menjadi semakin serius. Mereka segera memasang garis polisi di sekitar rumah Muhammad Ota untuk memastikan tidak ada yang mengganggu lokasi itu. Di dalam kamar tempat Ota ditemukan, tim forensik mulai bekerja dengan teliti, memeriksa setiap sudut ruangan, mencari petunjuk yang bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Kematian Ota yang mendadak ini menimbulkan banyak pertanyaan di benak warga dan pihak berwenang. Apakah ini sebuah kasus pembunuhan? Kalau iya, siapa yang mungkin melakukan tindakan keji ini? Dan apa motif di baliknya? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di kepala para penyelidik saat mereka memulai proses pengumpulan bukti. Dalam proses penyidikan, polisi menemukan sejumlah petunjuk awal dari dalam kamar Ota yang membuat mereka semakin yakin bahwa kematian ini tidak wajar. Darah yang mengalir dari hidung dan telinga Ota menjadi tanda-tanda awal bahwa korban mungkin telah mengalami trauma berat atau keracunan. Setelah dilakukan pemeriksaan awal di tempat kejadian, polisi memutuskan untuk membawa tubuh Ota ke RSUD Karawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menjaga integritas bukti yang ada pada tubuh korban. Darah yang menodai kasur dan pakaian tidurnya menjadi saksi bisu dari malam penuh horor yang dialaminya. Penyelidikan polisi pun masih terus berlanjut. Mereka juga mulai mewawancarai tetangga dan saksi-saksi lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan Ota dan apa yang mungkin terjadi pada malam naas itu.
Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono mengungkap kalau pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam kasus ini. Hingga pada akhirnya kepingan-kepingan teka-teki ini akan terungkap, membawa kebenaran yang mengejutkan bagi semua pihak yang terlibat. Kurang dari 24 jam setelah penemuan mayatnya, penyelidikan intensif yang dilakukan oleh Polres Karawang mulai membuahkan hasil yang mengejutkan. Otopsi yang dilakukan di RSUD Karawang mengungkapkan bahwa Ota tidak meninggal secara alami. Darah yang mengalir dari hidung dan telinga korban bukanlah hasil dari cedera ringan, melainkan akibat pukulan berat yang mematikan. Hasil forensik ini memperkuat kecurigaan bahwa Ota telah menjadi korban pembunuhan yang direncanakan dengan matang. Penyelidikan polisi pun semakin intensif, mereka mulai menelusuri hubungan korban dengan orang-orang terdekatnya termasuk istri korban Nur Hayati. Dalam interogasi, kesaksian Nur Hayati awalnya terdengar wajar. Seorang istri yang terkejut dan hancur melihat suaminya meninggal dunia. Namun, ada sesuatu yang tidak sejalan. Keterangan Nur Hayati tentang kejadian malam itu seolah menyimpan rahasia yang lebih dalam. Penyelidik pun mulai memperdalam penyelidikan. Mereka memeriksa latar belakang Nur Hayati dan suaminya dengan cermat, serta mencari tahu hubungan yang mungkin tidak terungkap. Analisis forensik menemukan bahwa beberapa barang di sekitar TKP menunjukkan adanya kehadiran orang ketiga yang tidak dapat dijelaskan oleh keterangan Nur Hayati. Temuan ini mengarah pada pengumpulan bukti lebih lanjut dan wawancara intensif terhadap Nur Hayati. Bukti-bukti fisik yang ditemukan di TKP termasuk jejak dan alat yang digunakan semakin menguatkan dugaan bahwa pembunuhan ini melibatkan lebih dari sekedar tindakan acak. Dengan bukti yang terus mengarah pada keterlibatan orang lain, penyelidik akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku, mengungkapkan sebuah tragedi yang lebih kompleks dari apa yang terlihat di awal. Berdasarkan hasil analisis mendalam dan pemeriksaan dari beberapa saksi, polisi berhasil mengidentifikasi Ade Naman sebagai salah satu pelaku pembunuhan. Ade adalah pria berusia 38 tahun, warga Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Dengan bukti forensik yang solid dan keterangan dari saksi-saksi terbukti kalau Nur Hayati dan Ade Naman terlibat dalam rencana pembunuhan tersebut. Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono mengungkapkan bahwa pihaknya segera melakukan proses penangkapan pelaku. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kejadian, Nur Hayati dan Ade berhasil diamankan. Penangkapan ini mengakhiri proses penyelidikan yang intensif dan mengungkap sisi gelap dari tragedi keluarga yang semula tampak misterius. Kini, proses hukum selanjutnya akan membongkar lebih dalam motivasi di balik pembunuhan ini dan memastikan keadilan bagi korban serta keluarga yang ditinggalkan. Setelah penangkapan, terungkaplah motif di balik pembunuhan ini yang mengejutkan banyak pihak. Nur Hayati dan Ade Naman ternyata selama ini menjalin hubungan gelap tanpa sepengetahuan korban. Saat diperiksa, Nur Hayati pun menjelaskan detail alasan ia dengan teganya melakukan perbuatan keji ini. Nur Hayati, istri korban, telah merasakan ketidakpuasan mendalam terhadap suaminya, Muhammad Ota. Konflik rumah tangga yang berkepanjangan membuatnya merasa tertekan dan terabaikan. Selama hubungan gelapnya dengan Ade Naman atau AN, Nur Hayati merasa semakin didorong untuk menghilangkan masalah utama dalam hidupnya, yaitu suaminya sendiri. Di sisi lain, AN memiliki alasan tersendiri yang mendorongnya terlibat dalam pembunuhan ini. Ade Naman sangat kecewa dengan Ota yang merupakan bos dalam bisnis beras. Masalah muncul ketika Ota dinilai tidak jujur dalam transaksi jual beli beras, menetapkan harga yang dianggap tidak sesuai oleh AN. Selain itu, AN mengaku kalau ia kesal kepada korban karena tidak dipinjami uang. Karena saya punya utang 16 juta. Sama korban? Iya, duit saya ada 15 juta di korban. Nanti saya kurang 1 juta lagi. Kata saya pinjam 1 juta lagi. Biar jadi 2 juta. Itu kan bekas nyawa. Dan ternyata saya tidak dikasih, terus saya pulang. Kekecewaan bisnis ini memperburuk keadaan, memperkuat tekad AN untuk terlibat dalam tindakan ekstrim. Selama setahun terakhir, hubungan asmara gelap antara Nur Hayati dan AN telah menciptakan situasi yang memicu rencana pembunuhan. Mereka bahkan telah merencanakan pembunuhan ini sebanyak 2 kali, menunjukkan tingkat perencanaan dan keseriusan yang tinggi.
Dengan pengakuan dan fakta yang ada, proses hukum akan terus menggali lebih dalam untuk memastikan keadilan bagi korban dan mengungkap seluruh rangkaian peristiwa yang mengarah pada tragedi ini. Setelah terungkapnya motif dibalik pembunuhan Ota, yaitu kekesalan pribadi dan profesional yang mendalam antara Nurhayati dan Ade Naman terhadap korban, kronologi kejadian pun terungkap dengan jelas. Hal ini diungkap oleh Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono dalam jumpa pers yang diadakan pada 24 Januari 2022. Aldi mengatakan kalau kejadian pembunuhan ini bermula pada hari Jumat 21 Januari 2022. Sekitar pukul 3 sore, Nurhayati menghubungi Ade Naman dan memberikan informasi bahwa Ota sudah di rumah dan dalam kondisi tenang. Dia juga memberi kode bahwa rumah dalam keadaan aman untuk melancarkan rencana mereka. Pada malam hari sekitar pukul 11 malam, Ade tiba di lokasi dengan hati-hati, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Untuk menandakan bahwa dia sudah tiba, Ade mengetuk jendela belakang rumah dengan lembut. Mendapatkan sinyal dari ketukan jendela, Nurhayati segera membuka jendela kamar belakang untuk memberi jalan masuk kepada Ade. Bapak tidur, saya bukain jendela. Enggak lama, Ade Naman datang. Dengan langkah hati-hati, Ade masuk ke dalam rumah melalui jendela itu. Begitu masuk, dia bergerak dengan cepat untuk memastikan kalau semua langkah berikutnya berjalan sesuai rencana. Ade meminta Nurhayati untuk memastikan bahwa suaminya, Ota, sudah tertidur pulas. Setelah memastikannya, Nurhayati memberitahu Ade bahwa ini adalah saat yang tepat untuk melanjutkan aksinya. Ade yang telah mempersiapkan alat untuk melancarkan serangan kemudian menuju ke bagian belakang rumah untuk mengambil penumbuk padi, alat berat yang akan digunakan dalam pembunuhan ini. Sekitar pukul 11:15 malam, Ade memasuki kamar tempat tidur Ota. Dalam keadaan gelap, Ota yang tertidur tidak menyadari ancaman yang mendekat. Dengan gerakan yang terencana, Ade menghampiri tempat tidur Ota dan mulai menyerang menggunakan penumbuk padi. Setiap pukulan dilakukan dengan kekuatan yang besar menunjukkan betapa brutal dan kejamnya tindakan ini. Setelah memastikan bahwa Ota sudah meninggal, Ade segera keluar dari kamar dengan cara yang sama seperti ia masuk melalui jendela belakang. Dia cepat-cepat melarikan diri dari tempat kejadian, berusaha untuk tidak meninggalkan jejak yang bisa mengarah pada dirinya. Begitu Ade meninggalkan rumah, Nurhayati berteriak meminta tolong ke tetangga sekitar. Dia berusaha menampilkan dirinya sebagai korban dari situasi itu, dengan klaim bahwa nyawa suaminya direnggut oleh orang tidak dikenal. Nurhayati berharap dengan membuat keributan dan menunjukkan kepanikan, dia bisa mengalihkan kecurigaan dari dirinya dan Ade Naman. Kronologi kejadian ini menunjukkan betapa terencana dan dinginnya tindakan kedua pelaku. Setelah kabar mengejutkan mengenai pembunuhan ayahnya tersebar, Sanusi, anak Muhammad Ota dari pernikahan sebelumnya, segera menerima telepon mendesak dari kepala dusun yang memintanya untuk pulang secepat mungkin. Awalnya, Sanusi tidak mengetahui alasan dibalik panggilan itu. Tapi, firasat buruk mulai menghantuinya ketika ia mendengar tangisan keras dari kejauhan, menandakan ada sesuatu yang sangat salah. Ketika Sanusi tiba di rumah, pemandangan yang mengerikan sudah menanti. Ayahnya, Muhammad Ota, telah ditemukan tak bernyawa dengan cara yang kejam. Tahunya kejadian ini, saya posisi habis pulang kerja. Setelah saya pulang kerja, pulanglah saya ke kontrakan. Pas saya mau tidur, kepala dusun menelpon saya, "Cepet pulang." Kata saya, "Kan kenapa pulang?" "Bapak." "Kenapa Bapak?" Kata dia, "Pulang aja." Di situ saya udah punya firasat. Soalnya kedengaran ada orang yang nangis. Kirain saya kan Bapak sakit lagi. Nggak taunya pas saya sampai rumah, kejadian udah terjadi kayak gitu. Sebagai anak, Sanusi selalu menganggap Nurhayati, ibu tirinya, sebagai sosok yang baik hati dan penuh perhatian. Ia tak pernah menyangka kalau Nurhayati mampu melakukan tindakan sekeji itu. Baginya, tindakan Nurhayati yang bersekongkol dengan Ade untuk menghabisi nyawa ayahnya adalah pengkhianatan yang sangat besar. Sanusi hanya bisa berharap agar hukum ditegakkan seadil-adilnya bagi kedua pelaku. Kini, Sanusi bersama keluarganya menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian. Saya pengennya ya tegakkan hukum yang seberat-beratnya sesuai
apa yang dia udah lakukan sama bapak saya. Keterlibatan Nurhayati dan Ade dalam kasus pembunuhan ini mengejutkan banyak pihak dan menambah kesan dramatis pada tragedi yang terjadi. Nurhayati yang dikenal sebagai istri korban ternyata terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan. Hubungan gelapnya dengan Ade Naman yang selama ini terjalin secara sembunyi-sembunyi menjadi pusat dari skandal ini. Rencana mereka untuk menghabisi nyawa Ota tidak hanya mencerminkan kemarahan dan frustasi, tapi juga niat yang sudah dipersiapkan dengan matang. Setelah seluruh rangkaian penyelidikan selesai, Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono mengungkap kalau Nurhayati dan Ade menghadapi ancaman pidana yang serius. Kapolres Karawang mengungkap kalau Nurhayati dan Ade dijerat dengan pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukuman dari pasal ini adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Mengingat kejahatan yang dilakukan termasuk dalam kategori pembunuhan berencana, Nurhayati dan Ade kemungkinan besar akan menghadapi hukuman yang sangat berat, terutama karena tindakan ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap ikatan keluarga yang seharusnya dijaga. Proses hukum yang akan dijalani oleh Nurhayati dan Ade akan mengungkap sejauh mana perannya dalam pembunuhan ini dan bagaimana pengadilan menilai bukti-bukti yang ada. Kalau terbukti bersalah, hukuman berat sesuai dengan pasal yang diterapkan akan menjadi konsekuensi atas tindakannya yang keji. Kehilangan Muhammad Ota telah meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya, menimbulkan luka emosional yang sulit terobati. Kepergiannya menyisakan kekosongan yang menyedihkan bagi orang-orang terdekatnya. Terbongkarnya keterlibatan Nurhayati dan Ade Naman dalam pembunuhan ini mengunggah kesadaran akan pentingnya komunikasi dan dukungan dalam hubungan. Kasus ini mengajarkan kita bahwa perhatian dan komunikasi dalam hubungan sangatlah penting. Melalui pemahaman dan dukungan yang tepat, kita dapat bekerja sama untuk mencegah terjadinya tragedi serupa di masa depan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Saya Mei, sampai jumpa dalam kasus berikutnya.